Gila banget. Lu tahu nggak? Aku sampai ke sini keliling-keliling dulu, nyari ini rumah, nyari ini tempat, jauh banget sumpah, sampai gua lupa mau belok mana. Udah panas, tanganku udah hitam, malah aku orang hitam lagi, tambah hitam udah. Aduh. Friend ya, friend aja. Kita sudah sampai di tempatnya Anes. Anes siapa? Lu nggak tau Anes? Enggak. Pasti di pikiran cuma Anies Baswedan kan? Bukanlah, ini Anes gitaris ya. Oke, kita mau lihat dulu. Ini rumahnya apa? Dia cuma kirim, Kak Sherlock di sini ya. Aku lagi di sini ya, di rumah sendiri, di tempatku sendiri, kantorku sendiri. Oke, baik, nggak usah bacot banget sih lo. Jadi namanya apa? The Aksesoris. Nah, The Aksesoris itu apa? Kita lihat ke sana yuk, cus. Di souvenir saja. Tuh, denger nggak? Udah ada yang bisikin, di souvenir Kak Jeff. Duh, ini yang mana sih? Oh, aku curiga ini istrinya Anis, friend. Oh, Di souvenir Istrinya Anis, friend. Ibu Anes ya. Ibu Anes, bukan Anies Baswedan. Oke, Jangan dong. Tetap bisa ya, tetap bisa. Jangan di sini, belum di sini. Nah, lihat dulu nih. Souvenirnya bagus-bagus loh. Ini buat bekal anak-anak kita. Anak-anak lu aja kali. Guys, nih. Sini. Wah, ini ada. Wow. Mbak, sini Ki dulu Mbak. Kenapa kamu ketawa? Orang aku panggil orang nggak ada. Mbak. mau minum teh. Oh, ada orang. Kaget. Oh, siang bolong. Mbak ini Mbak, kamu istrinya Anes ya? Kenalan dulu dong. Angel. Oh, evil. Bukan. Namanya Angel. Aku evil. Cakep. Tunggu. Kamu nggak ngomong-ngomong. Sini yuk. Pakai dulu, Bu. Nah, kalau aku yang Ini pakai. apa ya? Hah? Ini apa? Ih, kamu nggak tahu ini apa? Bener. Beneran nggak tahu ini apa? Taunya apa ini? Apa itu? Tuh kan, apa kan gimana coba? Oh, ini mikrofon. Nah, iya. Oke, mikrofon. KBY. Mic namanya. Oh iya. Ini kenapa bisa rumah bagus-bagus tapi kok terbongkar? Iya, kita Mbak nggak ada Angel. rumah sebenarnya. Kok ada rumah? Kita ini gudang. Oh, gudang. Kamu ini nama panjangnya Angel Karomo, Angel Kremos, atau Angel Kerapa? Karawang. Sekarepmu aja lah, Mas. Oh. Terserah ya. Oke. Nah, ini kenapa bisa kebongkar gini? Ini apa usahanya, Oh, oke. Angel? Kita usahanya di bidang souvenir. Oh, Cuman ada beberapa yang kita produksi sendiri, makanya kebongkar deh kayak Oh, gini. kebongkar. Mesin pada di mana-mana tuh. ada mesin di mana-mana. Iya. Mesin cuci juga ada. Telepon. Tunggu dulu. Nanti kalau saya minta menelpon baru ditelepon. Ya. Siapa mau ditelepon kok dong? Tidak. Maksudnya temanku bilang kalau mau pesan souvenir itu di mana, terus apa nama tempatnya, yes, jalannya yes. apa, alamatnya apa, apa aja, apa aja. Sabar Pak. Oh ya, baiklah. Ketawa. Malah nyinyir. Tiba-tiba ada yang Ketawa lagi. lucu ya. Oke. Iya, Nah, jadi gimana nih? kita kan berhubung rumahnya Ya. kan jauh. Jadi kita itu
online aja. Oke. Jadi kalau mau hubungin kita itu lewat online. Jadi kita punya Instagram, Facebook. Oke. Kita itu alamat namanya itu kalau Facebook ya The Souvenir Makassar. Oke, denger ya, The Souvenir Makassar. Itu ada di Facebook. Di mana lagi? Aduh kaget deh. Bukan apa-apa, aku kalau kaget lapar. Belum masak nih. Ya Allah, padahal kami berharap datang itu kepada. Salah datang, salah waktunya sih, nggak Ya ngomong-ngomong. Dan aku sudah berharap ada cemburu. Oke. Terus kalau Instagramnya itu souvenir under tuh apa tuh tulisan di bawah. Oh iya, garis underscore. Ya. Nah. Souvenir Makassar, bener nggak? Ih, Cocok. malah nanya, lu pemilik atau lu owner atau siapa sih? Jangan-jangan Aduh. karyawan juga lu. Kan kita taunya kerja, jadi Oke. namanya sampai lupa. Pokoknya Oke. souvenir Underscore. Iya, Ih, The Souvenir Makassar itu. Satu-satunya itu pokoknya itu aja deh pasti dapat. The Souvenir underscore Makassar. Aduh, nggak lama anaknya yang jadi pemilik. Lu di belakang aja. Iya, kita mah memang dari dulu begitu. Tapi, guys, ini bagus-bagus loh, friend. Bagus-bagus. banyak loh. Banyak loh. Ini mau produksi kan mau deket Natal. Christmas. Ini Merry Christmas. ini bantal Merry Natal Christmas. loh. Bantal Natal ini Serius? iya di press sendiri. Heeh. Nanti tinggal dibuat bantal. Aku kira sapu tangan loh. Bukan, ini bantal anak, souvenir anak. Jadi kalau mau buat yang besar, jadi bisa request ukuran, request gambar, bisa pakai foto, pakai nama bisa. Kita semua kerjakan sendiri. Jadi Keren. bukan order tempat lain terus Jadi- jual sini. Jadi homemade ya. Yes, gitu. Tuh. Makanya harganya oke. Iya, buat teman-teman yang pengen cari souvenir yang oke, yang banget bagusnya, pokoknya yang cucak rawa. Di sini di The Souvenir Makassar. Makassar. Yes. The Souvenir Makassar akan setia menemani teman-teman untuk memesan berbagai macam souvenir yang Bebas bisa teman-teman request. dapatkan. Bebas request. Yes. Dengar tuh, bebas request. Suka-suka. Ya, Gimana? panas Masih mau bertahan? banget. Oke, selain itu, nah Angel nih ada, sebenarnya Angel ini kerja sendiri atau dibantu beberapa teman, sahabat, atau sudah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar atau gimana sih? Ya, awalnya kan memang pasti sendiri dulu Yes. bareng sama suami tercinta aku Ay, itu. mana sih suami tercintanya kok Tahu ngumpet deh. mulu? Terus karena puji Tuhan udah mulai banyak, Amin. jadi aku panggil teman-teman atau ibu-ibu yang sekitaran sini aja, sekitaran rumah. Jadi bukan ambil dari orang jauh, tapi salah satunya ibu saya yang di belakang. Oh, itu. jadi yang Yes. itu mama. Emak-emak. Emang emak. Mama. Itu mama dua-dua. Belum, yang tuh masih gadis. Atau masih gadis atau sudah janda. Jangan dong, baru juga mau nikah kok dong. Jangan dulu janda. Udah dah. Oke, mana lagi? Ada lagi? ini. Ah. Jadi itu. Jadi biasanya di sini mantep. rame. Mantap, friend. Ini, friend. Nih, Gelas muknya murah. gelas mugnya, friend. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Happy Oh, birthday. happy birthday. Iya. Oh, maaf. Salah. Salah. Kurang minum kayaknya. Mau minum? Aku tawarin loh ini. Mau minum tuh pada batuk. Kejauhan, Bu. Bu tahu nggak? Saya kesesat tadi, Bu. Aku sampai dikiranya Ayo minum yuk. Ayo minum penunggu yuk. danau, Bu. Ibu nggak tahu. Salah sih. Harusnya tadi aku menjemputmu. Kok jadi gini ya? Udah. Kok ada yang main gitar? Itu Maneswan. Oh, Maneswan. Maneswan. Itu Ya. benar Maneswan. Benar Maneswan. Jadi kita itu biasa dihibur sama Maneswan. Maneswan. Oh, gimana sih ngomongnya? Maneswan. Minus. Minus. Kayak gue minus banget. Baru tahu. Oh, udah ganti ya. Udah ganti. Bentar dulu ya.
Aduh, pusing. Udah diganti tahun lalu, Bu. Oh, udah ganti. Baru tahu. Iya, Yuk, mau lihat? mau. Itu kita live music loh di dalam. Oh iya kah? Live music. Oke, baik. Oke. Oke. Kalau kita sudah selesai di sini, bongkar-bongkar souvenir-souvenir yang bagus, souvenir-souvenir yang bisa dipesan secara semaunya, sama gue, sama lo, sama kamu. Oke. Kita pindah ke dalam dulu. Nggak tahu siapa yang main gitar, entah itu penampakan atau makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata. Mari kita cek. Oke. Namanya siapa? Irma Novianti. Irma Novianti, Jaya Diningrat, Kusumo Kongkola. Apa? Daeng rata, rata. Oke. Masuk Kak dulu nah. Halo. Cari siapa? Kesana nih. Aduh, Tabe. Iya. Iya, welcome home. Weh, Angel jamu kok sok welcome home. Kepanasan nggak? Tabe karena sudah jauh-jauh datang ke rumah saya. Jadi kami punya ritual. Iya, apa itu? Ya, tolong ditundukkan sedikit kepalanya. Kendain perasaanku. Tabe, ini tanda welcome kami. Ya Allah. Sorry ya. Jadi diam aja, diam. Oke, diam. Ya. Wah. Ini salah satunya yang kami produksi. Oh, friend. Nih, friend. Ternyata pernak-pernik ini juga diproduksi sama mereka. Jadi buat teman-teman, mumpung masih November, buat teman-teman yang pengen dapetin hiasan Natal untuk gambaran di depan rumah atau di pintu atau di mana, langsung aja cek di The Souvenir Makassar dan The Souvenir _Makassar. Silahkan langsung datang atau telepon, murah banget. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pokoknya nanti aku kasih lihat lagi yang lainnya. Tapi sebelum itu, dari tadi ini bunyi-bunyi gitar terus, siapa nih yang main? Aduh, pusing saya nih. Nah, guys, kita udah ada di dalam sini. Pelakunya tak lain, tak bukan. Weh, datang mas setang. Ada apa? Kagetku. Kau tahu? Saya cari rumahmu, hampir mata tersesat. Deh, Kak Jeb. Saya kira Mr. Bean Kak Jeb turun dari atas, turun ke bawah Bukan Kak Mr. Bean, saya memang. Saya Mrs. Binti. Dah. Capekku mencari rumahnya, baru tiba. Basket maki lagi, panas na poe. Tambah hitam di tanganku. Sudah mijam motor lama isum. Kue aku tadi. Kak Jeb. Tadi saya sudah WA, tapi saya salah lihat. Saya lihat itu apa? SMS. Jadi tidak nyambung Ki. Oke. Ya wes, gak apa-apa. Kembali ke mode awal. Oke, Anis. Selamat siang, Anis. Iya, selamat siang Kak. Duduk di atas Kak Oh iya, di atas. Duduk. Ini bukan tas tak ya. Oh, kembali kita. Oke. Iya. Nih. Aduh. Akhirnya. Aduh nih. Anis. Aku naikin kakiku yang berat ini ya. Begini nih. Kan tadi aku udah jalan-jalan.
Ya. keliling cari rumah lo. Gue datang. Kenapa kita nggak cari di Google? Sudah menyesatkan. Ini kan aku udah datang. Kamu nggak kasih minum apa kayak gitu, air mineral kayak apa kayak haus tahu. Ampun, ini ada kopi Kak beserta dengan manisannya. Manisannya ini Kak. Buset dah. Manisan. Ini yang dibilang manisan. Ini mah bawa ke dondong. Ya Allah, manisan. Bagi dong minumnya. Oh, Aku iya. jangan dulu kopi deh, ntar ya kopi. Aku butuh air mineral. Air mineral. Oh. Yang biasa aja. Yang dari lemari es lu bisa. Boleh. Bisa juga air yang sudah bermalam bisa. Loh, air yang sudah bermalam. Aduh. Cepatlah, aku haus. Aus ya, udah aku ambil. Pegang dulu main-main. Oke. Bicara sama itu. Dengar gak dia bilang apa bicara sama gitar? Emang gitar bisa ngomong. Sayang gitar tak bisa ngomong. Ada gitar bisa ngomong. Sayang gitar tak bisa ngomong. Silakan Kanda. Oke. Legendnya Wah, Makassar ini dah. terima kasih. Gimana? Udah seger? Seger banget. Selamat datang Kak Jen. Iya. Ini legendnya Makassar guys. Legend, emang aku udah tua banget ya. Legend gitu, udah tua banget kali gue ya. Jadi gini nih, kan kemarin itu ada sesuatu dan lain hal yang menghambat pertemuan kita yang kemarin kita udah usahain ngobrol banyak, tapi akhirnya juga baru kesampaian sekarang. Oh iya. Nah, aku kan tadi udah ketemu sama istrimu, udah bacot di luar banyak banget, udah ngecek kanan kiri, sampai aku harus ini lagi coba beradaptasi sama suasana Makassar yang panas banget. Iya. Kebetulan ini Makassar itu mataharinya ada 5 Kak. Tuhan Yesus tolong. Gila ada 5 coy. Yang bener aja ya friendnya 5. Kok 5? Satu aja udah gini apalagi 5. Mati dong. Ya Allah. Jadi Kak Jeb ini sebenarnya tinggal ditaburi garam jadi ikan asin. Salah. Malah aku langsung kayak begini. Emang gue lintah. Ditaruh garam langsung gini. Ih, apa sih? Itu stres lu. Oke. Nah tadi kan aku udah banyak ngomong tuh sama istrimu di luar. Ternyata kamu selain bermusik, kamu jalanin juga itu ya. Souvenir itu luar biasa. Betul Kak. Itu dari kapan sih mulainya? Mulainya itu dari tahun 2013 Kak. Oh gitu. Awalnya dulu kita tahun 2011 waktu anak saya masih 1 tahun. Gitu. Si Ya, Dea. Oke. Nah, namanya itu The Souvenir, itu dari Dea Souvenir, tapi D-nya itu Dea. Sini Jel, gabung sini dong. Sekali kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, ayo monggo. Kita ngobrol dulu. Nih kebetulan udah ada istrimu kan. Tadi aku udah ngobrol banyak sama istrimu sampai ngebacot, ngerocol lah di luar sama pernak-perniknya. Bu, lu mau jadi peragawati bu? Nggak usah bu, sini aja. Lu nggak usah mondar mandir bolak-balik bikin pusing kepala gua aja lu. Ih, jangan dong. Ambil kursi ini kursi lo. Ya Allah ini mama rempong deh. Nih udah aku tarik nih. Aku tarikin. Tamu lo yang tarikin nih. Kursi buat mereka ya Allah. Dasar Bisa Kak? Bisa. Oke. Nah, oke. Kan tadi berawal dari hanya namanya anak. Terus modal awalnya tuh dari mana?
Ya, ini dicerita ya. Oke. Iya dong, kan saya juga penasaran masalahnya gini, kalau ngebangun suatu usaha apalagi homemade itu kan bukan perkara hal yang mudah, perlu modal yang besar, perlu orang yang banyak bantuin lah, inilah itulah bla bla bla. Pokoknya itu seperti apa sih awalnya? Karena kan pada dasarnya kita nggak mungkin bergerak langsung tiba-tiba jadi dong, iya kan? Iya betul. Itu pasti ada yang support, ya termasuk juga dukungan doa keluarga dan lain-lain, usaha sendiri, bergumul dengan yang sama yang di atas, minta ininya, ikut sertanya beliau yang di Iya. atas itu gimana? Itu ceritanya gimana? Kok bisa sampai sebesar ini? Kok salut loh. Jadi awalnya mungkin nanti mamanya yang kasih Boleh. lengkapi ya. Jadi gambaran besarnya itu awal pertamanya emang saya tahun 2013 itu kami ya belum ada souvenir ini usaha. Terus saya masih ingat itu nggak apa-apa ya aku cerita. Nggak apa-apa. Jadi itu sempat kan saya beli rumah ini subsidi semua Sorry. semua gajiku masuk di situ untuk bayar Gitu. cicilannya. Nah untuk makannya nih, nah Buset dah. harus anu. Kami sampai Amat ya. Untuk makannya apa? makan telur dibagi 3. Baiklah. Oke. Mantap. Saking ininya kak, jadi kami berdoa kak waktu itu saya bisa pikir. Jadi kami berdoa, Tuhan, dia nyeletuk. Seandainya ya ada pengusaha yang kasih Ki uang, saya langsung ketawa kak. Hahaha, iya. Awalnya dia awalnya cuma candaan doang, tapi malahnya kejadian. Puji Tuhan. Terus. Nah, pas itu saya ingat waktu hari Minggu ada seorang pengusaha. Padahal ini nggak pernah saya ngomong-ngomong sama siapa. Saya cuma sama istri saya saja. Kemudian pas hari Minggu ada pengusaha panggil saya, Nes, sini kok. Kenapa Pak? Ini, saya tahu dari rumah dengar suara bahwa kasih kok uang. Itu jelas sekali saya dengar. Padahal saya nggak pernah bicara sama orang. Dan itu kak, saya sama istriku, hah? Serius? Iya. Berapa nomor rekeningmu? Sekarang kasih kak. Berkata Kurang lebih seperti itu. Itu yang sampai sekarang saya nggak bisa pikir. Padahal saya nggak pernah cerita sama orang. Saya berkekurangan kayak gitu. Tapi memang kita waktu itu saya sama istri saat disepikir waktu doa itu bareng-bareng dan puji Tuhan dia langsung jawab dan itu jawabnya itu betul-betul real. Kalau biasanya orang saya dengar dari orang lain, ini saya alami sendiri dan betul-betul terjadi kak. Dia kasih waktu itu uang. Akhirnya kami berdoa, Tuhan, kami mau pakai uang ini untuk usaha. Saya belikan HP dia untuk online. Terbentuklah FB itu. Nah, sudah itu kami berdoa juga, Tuhan, kami mau bangun usaha ini memberkati orang-orang sekitar kami. Makanya pekerja-pekerja kami orang-orang sini gitu. Betul ya gitu ya? berarti memang ya. Tuh, friend. Jadi kalau aku lihat ya dari kisahnya mereka, jangan lupa ikut kasih campur tangan Tuhan di dalamnya, karena segala sesuatu yang kita akan usahakan, kita akan bentuk, kita akan jadikan sesuatu yang lebih baik, itu kasih campur tangan Tuhan. Karena masalahnya tanpa campur tangan Tuhan segala sesuatunya nggak jalan, nggak jadi. Walaupun kita sudah berdoa sebanyak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang belum ya belum, tapi Tuhan kasih pada waktunya. Amin. Itu yang terjadi. Ya. Jadi bersyukur sih. Terus kalau udah jalan usaha gini, bermusikmu gimana dong? Kalau bermusik, puji Tuhan ya dulu sering-sering ngejawab. Kalau sekarang ya
kita lebih fokus ke ke souvenir, nyablon. Terus saya lagi ada buka kuliner juga, tapi saat ini karena sibuk di souvenir, kami pause dulu. Maksudnya pause. Hiu atau pause ya? Tuh. Menurut Ngana. Serius sekali. Jadi Iya lagi serius lah. Ya lu pikir dong, ngadi-ngadi aja lu ah. Oke, balik. jadi kami jeda dulu Oke. setelah iklan berikut. Bukan pariwara dong. Bukan. Kami jeda dulu. Bukanlah pariwara. Kenapa jadi itu? Iya. Jeda. oke. Jeda ya. Jadi Nggak lama puji gue Tuhan. sempet juga lu dengan botol nih, beneran. Tapi minat dari sini itu luar biasa loh Kak. Di kompleks ini kami jual. Itu sehari sampai 50 porsi. Itu 6 ekor ayam itu dalam waktu 1 hari. Lu potong semua. Iya, dipotong. Lu kasih makan siapa? Orang-orang sini. Sekampung. Iya, artinya Mana cukup 6 ekor ayam sekampung. Gila aja lu. Kan komplek, jadi mana goreng ayam. Kulinernya tuh ayam. Ayam goreng. oh ya. Tenang aja, masuk kok suaranya. Oh, Lu gitu. gak usah kode-kode. Iya, dia. Oke. Ya, iya. Mau gua tambahin nggak Apa tuh? yang tadi ceritanya? Iya boleh Oh boleh. iya, silakan. Silakan. Ya. Nah itu dong perlunya itu mak itu dilihat namanya kerjasama suami istri dan keluarga, teamwork dalam keluarga. Monggo silakan Jel. Jadi Ah, berjalannya waktu, puji Tuhannya itu ternyata usahanya makin lama makin naik. Puji Tuhan. Ya, terus tapi posisinya itu dianya lagi kerja kantoran. Oke. Mau tidak mau saya yang handle. Yes. Jadi kan souvenir kami kan ada pernikahan, ada ulang tahun. Oke. Itu kan handmade. Ya betul. Kayak misalnya contoh, Ah, tas ulang tahun itu kan harus dijahit. betul. Jadi saat itu dia bagian desain, Oke. oke, cetak. Hmm. Aku yang beli bahan, aku yang potong pola, aku yang jahit sambil nyusuin anak, Tuhan. packing, Ya. naik motor, Wah. bawa paketnya tuh kirim ke ekspedisi masih sendiri. Tuhan. Sampai ada pada titik tertentu saya udah nyerah. Nah, suaminya ibu di mana? Suami saya tuh Loh. nggak tahu ya. Iya lagi suaminya juga. Aku yang bingung ya suami. Siapa sih suaminya ini? Kok dia sendiri sih? Gak aman. Ya ampun. Aduh, friend, lu Gajah. tahu nggak? Aku kayak dikadalin di sini. Ini suami istri beneran. Lu suami istri atau enggak sih? Bingung saya sebenarnya. Lu kaget. Perih-perihnya itu, aku udah jahit, udah packing, bawa baby, dia kan masih kecil, masih 1 atau 2 tahun tuh. Aku gendong di depan motor, tak ikat, biar nggak jatuh karena dia suka ikat kan. Paket di belakang gede, Aja, terus? terus jalan gini, rantainya copot. Ya Allah. Yang bantuin siapa? Nggak ada. Berhenti, bangunin anak, bangun. Turun anaknya, standar 2. Berat banget tuh Kak Jeff. Tapi bisa tuh. Tangan sampai hitam. Terus suami saya tuh bener-bener ya. Ya, mana tuh suami lu? Suami lu kemana nih? Gue batuk juga nih. Ya kayak gitu lah Kak Jeff. Akhirnya saya menyerah. Akhirnya saya ngomong ke dia. Ini gimana Oh, ini? dia ini suami lu? Loh, Yang bener aja. Lu ketabrak juga yang bantah. oh saya suaminya. Iya mau siapa lu di belakang lu? Gak ada orang. Makanya Ya Allah. gara-gara dia nih. Stres. Ini namanya bukan podcast nih, ini namanya emosi. Ih gila, gue busuk juga deh. Ya, aku suka deh. Tuh kayak kenal tuh yang di atas tuh. Itu siapa tuh yang di atas? Nggak tahu tuh siapa lagi. Loh itu suaminya.
Friend, coba friend. Nah, lihat nah. Lihat nah. Zoom. Kirain tadi yang Zoom. ditunjuk laba-laba lagi. Bukan, itu sok kecakepan. Ternyata laki-laki tangan bertanggung jawab. Enggak Nggak ada modal aja, makanya fotonya di kolong jembatan tuh. Aduh, konde aku rusak nih. Miris ya. Enggak sih, kalau aku dengar dari semua ceritanya kalian tuh, buat aku itu merupakan perjalanan hidup sebagai sebuah keluarga Ya. yang dimulai dari nol, belum ada apa-apa, tapi sampai sesulit apapun itu tetap masih sama-sama, itu yang mahal. Jadi kita sekaya apapun, selengkap apapun kita punya keadaan, tapi kalau nggak ada kebahagiaan sama aja, nggak ada saling melengkapi sama aja. Jadi ya better beginilah apa adanya kita, daripada kita maksain diri mau dilihat orang kita ini ada atau gimana, cakep atau bodoh amat lah, ya jelas ini pokoknya jalan, usaha jalan, bermusik jalan, semuanya jalan, anak-anak juga bisa makan, tidur, tenang. Tetap Itu sama-sama. tetap sama-sama. Iya, emangnya gue sendiri terus. Kok aku malah curhat, coy. Kok lagi? Tapi Kak, gini Kak, ada suka dukanya. Jadi Ya. kalau dulu kan agak ini bermusik, ya kan? Ini lu beneran cerita atau enggak nih? Iya serius. Ah, serius? Trauma ya. Puji Tuhannya ada panggilan beberapa lembaga, lembaga ternama di Makassar, lembaga musik ternama. Oke. Dan saya belum bisa. Ya Sebut. itulah. Nanti kalau mau endorse silahkan ke Kak Jeb. Kok aku? Bukan aku loh. Lo ya nggak apa-apa, nanti kan di Kak Jeb nanti bicara sama orang lembaganya. Ih, kayaknya keren ini. Kalau begitu begini aja, daripada lembaga-lembaga, jangan lupa ya follow, subscribe, jangan lupa bunyiin belnya di YouTube kami. Teman Ciko, itu ada single terbaru aku, Terlalu Mengharapkanmu. Tolong di ini ya, di up. Iya. Sama-sama bilang masuk Pak Eko. 1, 2, 3. Masuk Pak Eko. Iya lagi. Aduh. Nah, masih fresh, masih baru. Aku kan tadinya nggak mau ngomong, jadi yang mancing. Iya. Lembaga-lembaga apa lembaga yang main kita Lembaga mau sensor. ini, iya. Loh. Bukan film. Bukan musik. Mudah-mudahan banyak yang pakai. Amin. Mana-mana pakai. Amin. ya Dibawain kan? di mana-mana. Amin. Iya. Kalau begitu kembali seperti kata Om Tukul ke laptop. Laptop Oke. ya. Jadi awalnya ini Kak, ini juga itu tadi tentang musik. Awalnya ini rumah ini dulu dibawa Kak. Ini dulu, kacau Kak. Jadi, Masa? jadi kalau hujan itu Kak, itu air dari belakang itu masuk ke selokan, terus banjir. Semua barang-barang saya itu rusak. Jadi saya sama istri pernah satu kali kami jam 12 malam itu hujan. Udah dibersihkan gitu toh. Tidur gini, pas baring begini, hujan lebat lagi, jadi bangun lagi, banjir lagi Kak. Itu akhirnya semata kaki Kak. Sama. Sampai akhirnya kami, itu kelabang-kelabang, lipan-lipan keluar semua. Wah. Saya langsung berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau bangun rumahku, supaya keluargaku ini enak tidur. Sampai anakku tidur di luar itu saya masih ingat, masih angkat. Tahu Kak, Desember Kak. Ini saya kalau cerita merinding. Masuk proyek 250 juta. Itu pas-pas dengan biaya bangun rumah Kak. Tidak lebih tidak kurang. Serius. Kami bangun rumah, teman ini saya punya pekerja di sana. Kita ngontrak dulu. Dibangun rumah. Pas-pas tidak kurang tidak lebih, beli bahan, sewa tukang pas-pas. Itu saya waktu tanda tangan kontrak itu 250 juta sampai gemetar deh. Saya tanda tangan kontrak ini, produknya, ini produknya. Kayak begini.
15.000 pieces gelas, bayangkan. Itu kita nggak promosi. Orang lihat di Facebook, Tuhan yang arahkan itu. Saya percaya Tuhan yang arahkan. Iyalah, semuanya kan atas doa toh, karena kan kita berjalan kalau berjalan dengan doa toh Tuhan pasti juga ringankan beban kita. Tapi kalau saya sih Kak, berjalan itu sama kaki Kak. Kalau sama doa itu gimana ya? Teng 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 teng. Gimana ya mulai ya? Bisa rasakan nggak beban saya? Iya, ini aja ngomong sudah emosi, nggak lama melayang nih. Lu ngomong ngadi-ngadi lagi nih melayang nih, ya. Aduh, Ini nggak lama nih ya, nggak lama. Gua kempesin juga lu dengan asem dia malah buat lagi. Stres, ya begitulah. Namanya juga Anis. Pernah satu kali juga Kak, ini mujizat lagi. Tentang yang ditipu ya. Nggak apa-apa ya kita cerita. Nggak apa-apa. Itu menjadi pembelajaran buat orang lain juga sih. Nah, jadi gini, mungkin belajar juga sama Iya. kita semua. Mungkin Jadi, nanti sharing ke teman-teman yang lainnya yang memiliki homemade Iya. yang sama dengan seperti kalian. iya. Berbagilah. Ada baiknya kita berbagi Iya. informasi. Cinta ya, aku yang pelaku. Maaf ya. Iya, saya ya. Iya. aduh. Biar mungkin istrimu lebih detail ya. Kalau kamu aku nggak percaya deh. Kebanyakan. Iya. Ngebanyolnya, friend. Jadi memang ada satu momen saya, sebenarnya itu saya yang bukan dia. Kan saya itu punya gudang istilahnya. Gudang, saya ngambil barang di gudang, terus ada yang pesan dulu, aku order di gudang. Gudangnya kirim, aku packing, aku kirim ke yang pesan. Yang pesan. Ya. Saat itu saya nggak tahu apa bagaimana ya. Ada satu Instagram, saya hanya like 1 kali, dan itu kesalahan saya tidak lihat Reviewnya. nggak apa-apa disebut aja supaya orang nggak ketipu Iya, lagi. nggak apa-apa. Jadi dia Akun apa? Nggak apa-apa ya. Oke. nggak tahu aku dulu kan juga namanya tuh. Pokoknya dia kayak mengatasnamakan gudang souvenir kayak gitu. Aku like, dia DM. Oke. Kayaknya saya ada komen, makanya dia bisa DM saya. DM. Saya kasih nomor WA, jadi kita Komunikasi lewat WA. WA. Oke. Oke. Aku komunikasi pertama sama 1 orang, Yes. ya kan? Dan dia berperan sebagai gudang. Supplier. Supplier. Oke. Kemarin itu barang itu tumbler, Mhm. ya kan, tumbler. Oh, tumbler saya murah. Oh iya, masa? Oh iya, oke. Serius. Iya, dia langsung tawarin tumbler itu. Kan saya tanya juga tentang tumbler. Terus masuk nomor baru. Nomor baru yang saya Nggak kenal. nggak kenal. Oke. Tiba-tiba, maaf Mbak, di sini tempat jual souvenir. Iya, saya butuh tumbler. Kok bisa matching? Kok bisa matching? Ya. Kan? Oke. Tapi apa aku mau bisa bilang bodohnya aku ya, apa gimana, kayak kehipnotis apa bagaimana? Dan hatiku, kok benar kok. Pas benar ini. Aku lagi ngomong sama gudang tumbler. Iya benar. Aku mau berapa ratus kah? 200 apa 300? Iya. Saya lupa jumlahnya. Saya mau pesan sekian. Terus, oh iya bisa, tunggu ya Kak, saya cek stok dulu. Aku telepon ke nomor yang tadi yang pertama. Nomor 1 bilang, oh iya ada ready, bisa. Oh iya Kak, ready. Aku balikin lagi sama yang tadi. Yang pesan. Iya, pesan. Oh iya, saya mau ini, tapi sebentar saya transfer ya DP-nya. Oh iya boleh. Nah, saya tuh kalau terima orderan, sebelum saya proses harus ada DP-nya dulu masuk. Iya. Ya kan, minimal setengah atau yang penting adalah DP-nya, ya kan? Oh ya bisa. Terus yang pembeli ini kirim video ke saya, kan saya sudah kirim totalan sama nomor rekening. Dia kirim video, itu loh, video yang kayak dia lagi transaksi di akun lain. akun bank, tapi bentuk video. Kayak misalnya, oh dia sudah klik ini, namaku keluar gini. Jadi bentukannya video. Oh dia lagi coba ini tuh. Cuman katanya bermasalah. Coba dicek lagi Kak, saya udah transfer 1 juta. Cuman Kak, ini maksud saya kok bisa bener, dan kayaknya memang saya nggak mau bilang Tuhan sengaja, tapi saya cuman ambil ini jadi pembelajaran buat saya. Yes. Tahu nggak Kak?
pas itu ada transaksi nominalnya sama 1 juta. Tapi bukan Ternyata itu itu dari pelanggan saya pelanggan yang pelanggan lain. beneran. Tapi karena saat ini saya lagi komunikasi sama si penipu ini dengan nominalnya sama pula, Baru dia nggak ngomong-ngomong pelanggan ini. nominalnya sama 1 juta. Jadi saya percaya. Oh beneran ini. Iya. Oh iya kak, sudah masuk kok. Ini sudah masuk ada 1 juta. Wah, ngegas mereka berdua. Oh iya, oke, saya order ya. Oke, saya ke gudang. Gudang dong. Oke, Pak, saya order ya Pak. Kirim 3 juta. Berapa ya? Pokoknya segitulah, 2 juta lebih lah, sekian. Oh iya Mbak, makasih sudah masuk diproses ya. Oke, di foto tuh barangnya, saya nggak tahu itu foto dari internet atau Iya, Saya, benar. oh iya udah siap nih. Heeh. Yang pembelinya ngomong lagi ke saya, Iya. aku mau tambah lagi Mbak, tambah Buset. lagi. Iya, Aku mau tambah begitu. lagi, tambah 100 bisa Dipelorotin nggak? orang. Oh iya bisa. Aku ke gudang lagi, Pak tambah 100 lagi. Oh iya bisa transfer sekarang gini. Aku transfer lagi ke gudang Ya. sampai 3 kali. Habis Kak Jeff. Sisa 200.000. Aku di sebelah situ mojok transport. Dia di sini. Dia nggak tahu. Dia cuma lihat saya. Kamu ngapain gitu ya? Dan enggak ada project, saya bilang gitu. Situ aku nongol apa mojok di situ. Biasanya itu nih saya bilang Kak Jeff. Biasanya itu saya ngomong ke dia kalau ada project. Ini ada yang pesen. Saat itu saya nggak ngomong ke dia. Saya nggak ngomong ke dia. Jadi mungkin pembelajarannya ya apa ya? Hati-hatinya itu ya yang kayak begini, banyak orang dengan modus kayak begini. Terus kalaupun ada sesuatu, komunikasilah sama pasangan. Iya. Jangan main sendiri lah. Padahal istilahnya. aku udah bilang sama dia, hati-hati penipu banyak. Iya, kamu sempat bilang ya. Tapi saya kayak kehipnotis loh Kak Jeff, bener. Habis. Baru dia kayak ditekan. Sekarang kak, ayo gitu. Emang sih. Mau kirim barang. Nah, pada saat itu habis uang kami sisa 200.000 kak. Pas dia sadar ketika pelanggan ini konfirmasi, ini saya sudah kirim. Menangislah dia. Karena cek resinya nggak ada. Akhirnya pas kami cek semua habis, tinggal 200.000. Saya udah mau marah nih kak, tapi nggak tahu kenapa saya ambil gitar, saya berdoa. Tuhan apa sih mau itu? Tuhan apa? Kalau saya mau ini, ingat lagi kayak mau nangis gitu. Tuhan apa sih mau Tuhan? Tuhan cuma bilang begini kak, saya dengar jelas dalam doa saya. Dia bilang, nothing. Uang itu nothing di hadapanku. Uang itu tidak ada apa-apanya. Hari ini kau dapat, sekarang juga bisa saya ambil. Betul. Dia kasih lihat saya orang yang korupsi tuh, yang itu ada kasusnya dulu yang dia pukul gitu, pokoknya gitulah. Kaya dia flexing, langsung disita semua. Seperti itu. Aku bisa ambil sekarang ini juga. Tapi saya bisa coba lihat rumahmu, siapa yang bangun? Itu saya ingat. Saya bilang, engkau Tuhan. Langsung dia bilang gini, dalam 5 hari semua kewajibanmu lunas. Dan memang waktu itu kami sudah ngumpul uang itu untuk tagihan itu. Bayar tagihan Malah ya. dicuri gitu kan, ditipu. Nah sudah pas begitu, bener nggak ini? 5 hari lagi. Pas hari kelima, dia kaget. Pak, ini orderan menggila minggu ini. Kau tahu aja. Tepat 5 hari kemudian, semua kebutuhan saya lunas. Bahkan yang tagihan-tagihan saya di supplier, kami bayar. Itu lebih dari apa yang kami butuhkan. Jadi Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan, lebih. Bahkan untuk yang Kedepannya. tagihan supplier aja, lagi. itu juga terbayar gitu. Luar biasa. Wow. Berarti memang kalian ini apa ya, harus kuat-kuat banyak doa. Betul. Jadi Kak. apapun dikerjakan terus doa. Karena gini ya, kan kebetulan kita sama-sama seiman nih kan. Sama-sama seiman. Jadi kalau di kepercayaannya di kepercayaannya kami nih, biasanya kami itu kalau bagi kami itu doa itu bukan hanya sekedar berdoa aja, tapi kita bawa memang benar-benar apa yang kita mau buat, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau rencanakan,
itu semua kita serahkan ke atas. That's why saya juga ada di sini bersama teman-teman kru, itu bawa juga dalam doa. Kalau dibawa ke atas, Kak, jangan lupa menghindar. Karena nanti kalau kita lempar begini gitu, ini toh kita lempar ini untuk meja toh kita bawa ke atas. Ini tuh sembarang sekali. Lagi aku. Orang nanti orang belum bayar BPJS. apa tuh? Tunggu dulu, apa dia mau bilang nih? Coba lihat prompternya apa. Nah. Bukan. Jadi, oke, itu perjalanan mereka loh, friend. Jadi, kok sebut nama band gua? Jadi, itu perjalanan mereka selama merintis usaha ini, itu memang benar-benar penuh usaha yang maksimal, apalagi dengan mendengar mereka udah kena tipu, udah berapa kali Iya, jatuh betul. bangun. Luar biasa. Tapi Tuhan. Tuhan pakai dengan segala cara untuk tetap melayakan kita dimanapun kita berada, dengan situasi apapun. Tapi kalau kita tetap berpegang sama yang di atas, ya pasti ada jalannya. Tapi kalau tiba-tiba kita sudah pegangan, jatuh, maklum, sakit, jaringnya. Nah itu lucu tadi. Iya lagi. Emang ya, friend ini, mereka dua ini nggak bisa diajak ngomong serius. Kebanyakan banyol. Gue kalau gini lama-lama emosi juga. Lu pikir-pikir deh gimana. Aduh. Tapi sumpah beneran, aku baru sampai pertama kali di rumah mereka. Itu panas banget keliling dan saya tersesat. Anies bilang saya ada di sebelah. Ternyata sudah di tempat yang tepat. Tinggal lurus aja, belok dapat. Tapi ya begitu. Apalagi nih? Oke. Ada lagunya itu. Apa? Perjalanan ini terasa sangat menjadikan. Kita nggak lupa kayak itu. Setelah waktu berjalan itu bertanya sama rumput yang bergoyang. Gitu loh. Di mana rumahnya? Terus lu pikir rumput itu juga ngomong di sana tuh kak, emang dia akan tunjukin arah di sana tuh kak, belok kanan kak, belok kiri kak, emang rumput itu akan ngomong? Ya gila aja lu. Berarti kita harus demo itu, EBGAD itu, bikin satu orang saja. Om, itu nanti di ini ya, aku takut Om Ebit marah loh, aduh. Aku nanti udah gak disuka sama Mas Adela dong kalau lu gimana sih tolong ya. Stres nih. Oh iya, kemarin, nah ini lain lagi, gimana prestasi anakmu ini? Aku dengar kemarin luar biasa. Sekarang aku jurinya. Dan itu aku nggak tahu anak kalian, sumpah beneran, karena aku ketemu dia kan itu masih SD ya. Iya SD kelas 1, 2, Iya, 4. Masih 3, 4. kecil, pokoknya masih kecil. Iya, masih kecil. Aku ketemu dia kan masih kecil. Ya iya dong, aku nggak tahu apalagi namanya. Aku cuma tahu namanya Dea. Aku tidak tahu namanya Danika. Aku nggak tahu namanya Danika. Ya aku jadi juri juga, aku kaget. Kirain anakku nggak sekolah di situ, yang mana aku tahu kan. Aku bilang, oke. Pas bilang, ini anak siapa ya? Kulihat mukamu kan, ku ingat mukamu. Tuh kan, dia selalu bilang dia itu mirip dia juga. Dari ini toh alis sama mata itu mukamu. Ya. Jadi aku bilang, tapi bentuk ini kamu. Oh, iya. Nah, jadi aku bilang, saya bilang, ini nggak asing deh. Apa mungkin ini Dea? Kok namanya Danika gitu? Danika ke dia kan jauh. Pak. Iya. Jauh Pak Bu ya. Jadi kok bisa dipanggil Dea? Maaf ya. Lu kenapa berdua ngasih nama Dea? Harusnya Dania lebih dapat Danika. Dia ya. Danika dia. Nya di mana?
Itu dia. ngadi-ngadi nih ya. Stres. Nah udah Angel, aku ngomong. Jadi waktu itu aku udah ini kan, udah dengar dulu deh. Aku suka, walaupun waktu itu hari coach yang satu bilang, ya memang bajunya terlalu santai, Iya. tapi buat aku untuk anak seumur itu ya seperti itulah. Itu wajar sah aja sih, tapi ya bagus lah karena coach yang satu juga lebih mengingatkan untuk penampilan. That's good. Aku setuju. Jadi ya udah, aku bilang pas dia nyanyi, ini kalau benar suaranya dia ini berarti benar dia nih. Karena aku udah nggak kenal mukanya, udah anak muda mau remaja gitu, udah ya. Anakmu itu sudah beda mukanya, cantik dibanding dulu kan masih kayak pemalu waktu aku temui dia. Ini anak cantik dan mungkin ya anaknya Anis, aku bilang gitu kan, gak mungkin anaknya Anis. Ini pas dia nyanyi, oh iya anaknya Anis. Berarti masih ingat ya suaranya ya? Masih ingat suaranya, aku masih masalahnya suaranya anakmu tuh enak duduk di telingaku waktu kemarin di lagu pertama. Itu enak banget duduk di telinga aku. Makanya bilang ngepas banget nih, riff Evans-nya dapat, pokoknya semuanya dapat, enak banget, feel-nya itu dapat banget sumpah. Jadi aku bilang, oh iya beneran Dean. Pas Nicole bilang, iya dia. Oh iya beneran dia dong. Gue carilah dia, bapaknya. Kukira ada di dirimu. Yang ku cari pertama dirimu juga. Dia namanya. Gak ada, anjir, dia sama siapa nih anak ini jalan sendiri, ternyata sekolah di situ. Iya. Terus kelihatan dia nih? Kelihatan dong terakhir. Dia baru nongol, sampai ini anak betul-betul sok sembunyi. Jangan-jangan kamu lagi makan bakso. Bakso. Tapi tunggu dulu Kak. Saya mau cek di telinga tak ada kursi tidak? Karena kita bilang duduk di telingaku. Kan. Silakan Pak. Aku mau Coba ngulang ngomong. Coba ulang. Ini bukan mengharap telinga lagi nih. Sisir. Oke, berarti itu sudah ya. Berarti pencapaian dia selama ini yang selama saya belum pernah jumpa lagi sama dia udah berkembang pesat. Ya, memang sih dia itu juara dari SD kelas 1 Kak. Juara sampai ya kita kumpulin lumayan sih, puji Tuhan. Saya ikutin. Memang pada saat mau ikut itu banyak orang kira, wih kok keren ya dia. Padahal dia nggak ngerti bahwa di balik itu ada dia nangis dulu sebelum ikut lomba, nggak mau ikut lomba. Ada juga ya jatuh bangunnya. Oh iya benar. Ya terus. Kalau soal dia memang Anes yang lebih. Iya sih. Benar. Saya pengennya dia itu jangan mental kerupuk gitu, atau untuk jadi penyanyi, jadi entertainer gitu ya. Kalau entertainer pilihannya dia, tapi kalau jadi penyanyi memang kita harus dorong dia kayak gitu. Oke. Yang penting lu jangan terlalu maksain anak lu juga. Karena masalahnya kita nggak tahu mental anak itu seperti apa. Jadi kita harus pelan-pelan. Kalau memang anaknya suka disupport, ya kita support. Tapi kalau anaknya nggak suka disupport dengan hal yang lain, sebaiknya ditanya anaknya mau apa. Gitu aja sih. Karena masalahnya tumbuh kembangnya anak itu perlu kita lihat juga. Walaupun dia udah remaja, apalagi udah remaja ke dewasa, itu sangat harus kita perhatikan dengan baik. Gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, perhatiannya kita. Betul. Cuman kalau dia itu bagusnya dia anaknya, mungkin karena aku lihat cuma diri. Anes tuh selalu tanamkan, kita juga selalu tanamkan bahwa namanya lomba pasti ada menang ada kalah. Yes, betul. Kan? Jadi kita selalu tanamkan, yang penting kamu berani, berusaha sekuat-kuatnya kamu aja, nyanyinya bagaimana, sebagus-bagusnya kamu. Kalau menang bonus. Nah, itu poin itu yang selalu dia pegang. Sama. Jadi kalau kita tanya sebelum tampil,
it's okay ya kalau nggak menang ya iya kan, kalau menang bonus. Nah, dia selalu bilang Iya. gitu. Makanya kalaupun dia nggak dapat Nggak apa-apa. ini juara, Ya. dia santai, jadi dia Set- nggak frustasi. Setidaknya saya tanamkan juga. Betul. Setidaknya ada yang kau belajar dari peserta lain. Betul. Oh ini bagus karena kenapa gitu. Jadi jangan mau menang terus kalau kalah ya udah aku kalah gitu. Enggak, tapi kita kalah tapi ada yang kita belajar gitu. Oke. Terima kasih banyak buat Anis, buat Angel. Thank you. Kamu bisa udah denger lagu aku belum? Oke. Oke, dengar dulu lagu aku Dengar ya. dulu ya. Dengar dulu, bawa refnya aja. Oke. Atau langsung Judulnya apa sih? terlalu mengharapkanmu. Itu kisah aku. Langsung aja deh main. Apa Tunggu. sih? Di mengharapkan seseorang. Sampai seterlalu itu. Iya. Terlalu ya, terlalu. Terlalu banget, sumpah. Jadi, ini lagu aku, guys. Senja menghapus luka, luka yang membuatku hilang. Hilang akan percaya padamu. Keren banget loh ini. Kerennya. Kini hariku terus berjalan, Yes. berjalan tanpamu. Ku mampukan hati untuk lupakanmu. Ku tahu cara lupakanmu dengan menata hati. Ku tahu itu kesalahanku, terlalu mengharapkanmu. Kau memang baik, Oh. kau memang tulus, Betul. tapi semua itu palsu. Oke guys, itu dia lagu Keren loh, serius. Jadi buat teman-teman pengen dengar lagu singleku yang pertama, langsung aja gabung di YouTube Teman Ciko, di like, di subscribe, dibunyikan belnya, di share, pokoknya Yes. udah ada di Spotify, udah ada di Wah, Joox, udah ada di keren. Instagram, udah ada di mana-mana. Silahkan ya. Thank you banget. Terima kasih juga buat Anis, Angel, Thank you, Kak. kalian luar biasa. Jadi buat teman-teman, apapun yang teman-teman kerjakan, sertakan Tuhan selalu di dalamnya dan landaskan di dalam doa, karena tanpa campur tangan Tuhan semuanya itu tidak akan terjadi. Sekian dari kami podcast hari ini. God bless. Kau memang tulus, tapi semua itu palsu. Oh, yeah, yeah. Thank you. Cara lupakanmu dengan menata hati. Ku tahu itu kesalahanku, terlalu mengharapkanmu. Ku tahu cara lupakanmu dengan menata Aduh, hati. keren banget, Mas. Ku tahu itu kesalahanku, terlalu mengharapkanmu. Mengharapkanmu. Kau memang baik, kau memang tulus, tapi semua
itu palsu. Kini hariku terus berjalan tanpa